Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mata kuliah sistem operasi, kita masuk ke pertemuan 12 ya. 12 ini pertemuan materi terakhir ya di mata kuliah sistem operasi, karena nanti di pertemuan selanjutnya untuk 13 dan 14 itu presentasi remastering Linux ya, yang sudah diinfokan di grup WhatsApp. Jadi silahkan ikuti instruksi yang sudah Bapak share di grup. Jadi cukup buat video saja, nanti di-upload di YouTube ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan 12 ini membahas tentang masih tentang Linux, yaitu tentang administrasi sistem di Linux. Oke, untuk materi awal berkaitan dengan user dan grup ya. Oke, jadi di sistem operasi Linux itu tidak pernah lepas dari namanya manajemen proses ya, baik dari kepemilikan file, hak akses file, dan pembuatan user dan group. Nah, sistem operasi Linux pada umumnya hak akses user dibagi ke dalam dua jenis ya, ditandai dengan prompt S atau dolar ya, dan super user ditandai dengan prompt pagar ya, seperti crash ya. Nah, pembagian hak akses tentunya dilakukan untuk keamanan sistem. Ya, artinya hanya super user atau root yang mempunyai kendali untuk melakukan konfigurasi terhadap sistem. Sedangkan user biasa hanya sebatas melihat file yang berada pada directory home. Nah, ini salah satu kekhususan yang ada di sistem operasi Linux. Jadi ada yang disebut dengan super user, yaitu nama usernya root, ya, yang sudah pernah Bapak ulas sebelumnya, yang ditandai dengan prompt-nya tanda pagar ya. Kalau user biasa, ini prompt-nya tanda dengan simbol dolar. Prompt di sini maksudnya nanti ditampilkan atau terlihat saat kita membuka terminal konsol ya. Jadi saat kita mengetik perintah yang ada di terminal konsol pasti diawali dengan atau ditandai dengan prompt ya. Itu sekilas tentang user dan group. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud user dan apa yang dimaksud group di Linux ini, dijelaskan di slide ini ya. Administrasi sistem di Linux hanya dapat dijalankan oleh super user atau administrator sistem tersebut. Nah, jenis jenis user tersebut ada dua ya di Linux. Yang pertama ya, ada user. Yang dimaksud user ini adalah user hanya dapat dibuat dan dihapus oleh administrator atau super user saja, atau yang dimaksud di sini adalah root ya. Jadi user ini yang dimaksud adalah user biasa. Ya, user biasa nanti akan menggunakan Linux-nya. Nah, yang membuat user biasa ini yaitu super user ya, atau disebut dengan root ya. Nah, untuk membuat atau menambah user ada dua cara, yaitu pertama dengan mode teks atau menggunakan terminal konsol ya. Yang kedua menggunakan eh, GUI atau Graphical User Interface. Jadi ini menggunakan interface, jadi cukup diklik, nanti diinput, nanti disimpan, nanti terbentuk user. Nah, kalau yang mode pertama ini menggunakan perintah yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan menggunakan terminal konsol. Nah, perintahnya seperti ini ya. Untuk membuat membuat user di Linux bisa menggunakan user add spasi nama usernya ya, misalkan di sini nama usernya SO, atau bisa juga menggunakan add user dibalik ya, add user spasi nama usernya misalkan SO ya. Karena nanti kan beberapa Linux ada yang sedikit berbeda untuk pengetikan perintahnya ya. Misalkan seperti ini ya. Jelaskan contohnya. Nah, ini kan sekarang kita berada di
berada di super user atau di root ya. Root ditandai dengan ini, tanda pagar ya, lalu ininya root ya. Jadi cukup ketikkan add user, misalkan usernya di sana SO. Coba kita cek. Nah, kalau ada tampilan seperti ini di user SO already exist, berarti user tersebut sudah dibuat. Jadi aturannya kalau di Linux itu tidak boleh ada nama user yang sama ya, karena bersifat unik. Nanti setiap user itu mempunyai folder home tersendiri-sendiri ya, makanya tidak boleh ada nama user yang sama. Nah, kalau sudah ada, misalkan kita hapus saja, misalkan menggunakan perintah ini ya, bisa menggunakan rm user atau user del. Nah, kenapa harus pakai min r? Min r ini maksudnya untuk menghapus beserta home-nya, home directory user tersebut. Karena kan ini kalau kita masuk ya cd home. Nah, ini kalau di ls kan itu ada folder SO ya. Ini ada folder SO. Nah, ini kalau pakai min R itu folder SO-nya juga otomatis terhapus. Jadi untuk menghapusnya di sini pakai perintah userdel spasi min R terus SO. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau kita ls, nah sekarang sudah tidak ada lagi user SO dan home directory SO-nya sudah tidak ada. Nah, sekarang kita coba buat lagi add user SO. Nah, seperti ini. Password-nya misalkan 123 456 2 kali 123 456. Oke, full name-nya misalkan sampel aja A, terus yes, oke ya. Itu cara membuat user seperti itu. Jadi nanti kalau kita lihat ada lagi folder yang namanya folder SO gitu ya. Ini folder khusus untuk user SO. Jadi folder pribadi untuk user SO. Jadi nanti kalau kita buat lagi user baru, ada lagi home-nya, home A, home B dan seterusnya. Nah, untuk GUI-nya nanti cara buatnya ya tergantung dari distro Linux yang kita gunakan. Ya biasanya nanti di menu configuration lah, intinya seperti itu. Jadi itu cukup gampang lah, tinggal diklik nanti cari menu configuration. Nanti kita di sana bisa buat user secara otomatis atau menggunakan GUI. Nah, yang kedua ada istilah grup ya. Sama halnya dengan pembuatan user, pembuatan grup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan shell script atau menggunakan perintah dan GUI. Ya, jadi grup di sini maksudnya adalah kumpulan ya, bisa beberapa user, atau misalkan grup di sini kalau misalkan di sebuah perusahaan ada beberapa komputer yang menggunakan Linux, misalkan ini misalkan divisi marketing, nah itu di grup user A, user B itu dimasukkan misalkan ke grup divisi marketing. Nanti kalau misalkan ada lagi divisi keuangan, ya dibuat lagi user C, user D, nanti digrupkan lagi namanya divisi keuangan nama grupnya. Nah, grup kenapa harus ada grup? Ya grup ini ya nanti akan menentukan yang namanya pengaturan hak akses sebuah file. Ya, jadi kalau misalkan file itu di-sharing atau satu komputer digunakan oleh beberapa divisi, ya, nah, pengaturan hak akses tersebut ya sangat berguna nanti. Jadi tidak setiap orang bisa membuka atau mengakses file tersebut. Ya, jadi ditentukan berdasarkan grupnya atau berdasarkan usernya. Nah, untuk membuat grup seperti ini, misalkan grup add steamik, ya, digunakan untuk membuat grup steaming, atau bisa juga add group steamik, ya, add group, pokoknya spasi nama grup, udah simpel seperti itu. Kalau menghapus grup del, rm group, ya, jadi seperti ini, Bapak contohkan, jadi add group, misalkan
Steamik ya. Nah, kalau grup ini tidak ada home directory-nya ya, jadi bukan home directory ya. Jadi ada berupa file ya. Nah, seperti ini adding group Steamik. Nah, jadi nanti otomatis ada grup namanya Steamik. Oke. Nah, tadi kita bahas mengenai user sama grup, selanjutnya kita bahas mengenai batasan file atau file restriction. Ya, untuk file restriction, nah di dalam Linux setiap file mempunyai batasan file. Ya. Batasan file atau hak akses itu meliputi hak perizinan akses atau permission, lalu kepemilikan atau owner, serta grup pemilik filenya. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur serta membatasi akses terhadap file-file yang bersangkutan. Untuk melihat hak akses file menggunakan perintah ls-l. Nah, ini sudah pernah Bapak jelaskan ya. Sedangkan perintah untuk menentukan hak akses nanti menggunakan chmod ya, chmod ya. Ini ls-l. Kalau biasanya kan cuman ls, ya berarti untuk menampilkan di directory ini ada file atau folder apa ya. Bisa tapi seperti itu. Kalau lebih detailnya ls spasi -l ya. Kalau itu tadi di sini kan di slide agak ada kesalahan sedikit ya, bukan ls, bisa disatuin bukan nggak bisa nih. Tuh. Ya, jadi ls spasi -l ya, yang benar seperti itu. Nah, keluaran, batalkan saja. Oke, ini coba Bapak ditulis sebentar. Jadi ini maksudnya ls spasi -l ya. Ya, jadi untuk menampilkan direktori atau folder apa aja yang sekarang yang aktif ya secara detail menggunakan ls spasi -l. Kalau nanti untuk merubah hak akses menggunakan chmod ya atau change modified. Ya, ini nanti lebih dalam jelaskan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada batasan file ya masih sama. Di batasan file ini ada beberapa ketentuan pengaturan untuk perizinan dan kepemilikan suatu file, yaitu setiap file selalu dimiliki oleh pemilik yang berhak mengatur hak akses terhadap file tersebut. Hal ini berlaku juga untuk root atau administrator atau super user atau substitute user. Hak akses nanti dibagi menjadi 3 jenis ya. Kalau di Linux ada hak akses untuk membaca atau read, nanti simbolnya huruf R. Lalu yang kedua hak akses untuk write atau tulis, simbolnya W. Dan hak akses untuk execute atau eksekusi, simbolnya X. Ya, jadi R, W, X, read, write, dan execute. Itu 3 jenis hak akses file di Linux. Nah, selanjutnya pemilik file ada 3. Jadi tadi hak aksesnya juga ada 3. Sekarang pemilik file itu ada 3. Yang pertama ada user, ya, ada user sebagai pemilik file. Ada yang kedua ada grup, ya, grup dari pemilik file. Grup di sini merupakan grup dari pemilik file, ya. Yang kedua other, ya, other itu ya bisa selain grup dan selain user dan grup, ya, adalah user yang tidak berada dalam satu grup dengan user pemilik file, ya. Terus jangan lupa kalau misalkan kita membuat user di Linux itu secara otomatis user tersebut dimasukkan ke grup yang sama dengan nama user tersebut. Ya, jadi contohnya seperti ini. Tadi kan kita di atas membuat user namanya SO. Nah, di sini kan ada otomatis adding user SO, adding new group SO. Ya, jadi secara otomatis grup juga dibuat namanya SO gitu. Jadi secara otomatis. Tapi sebenarnya bisa saja nanti si user SO file-filenya itu berbeda grup bisa ya karena ini defaultnya itu kalau kita buat user SO ya otomatis ada grup yang namanya SO gitu ya. Oke. Nah, contoh seperti ini misalkan kita membuat ls spasi -l ya untuk ngecek file di folder home, nama filenya data misalkan. Nah, ini contoh detail dari file data ya.
Pada kolom pertama terdapat perizinan akses dari file home data. File data dimiliki oleh SO. Oke, ini user ini nama usernya dan dimiliki oleh grup Steamik. Nah, ini grup Steamik. Oke, dengan ukuran file 5 byte. Nah, ini ukuran file serta tanggal pembuatan edit terakhir ini. Oke, itu informasinya. Terus yang pertama di kolom pertama yang ini yang belum dijelaskan ini merupakan informasi jenis file dan hak akses suatu file. Nah, di sini kan ada strip yang tadi itu RWX, strip R strip X, R strip X. Ya, dibacanya harus dari kiri dari ke kanan ya. Jadi ada 10 digit. Ya, terlihat ada 10 karakter untuk akses. Maksud dari tampilan tersebut adalah nomor 1. Ini menunjukkan bahwa data tersebut merupakan apa gitu ya. Apakah file biasa? Nah, kalau file biasa ini simbolnya strip. Nah, seperti ini merupakan file biasa simbolnya strip. Atau direktori atau folder itu simbolnya nanti di sini D. Ya, atau berupa link. Ya, atau kalau di Windows itu shortcut ya. Ini di sini nanti simbolnya L gitu ya. Jadi digit pertama menunjukkan ini merupakan jenis file atau jenis folder atau link gitu ya. Lalu nomor 2, 3, 4, nah ini disimbolkan dengan RWX ya karena ini contohnya ada RWX semua ya ada tiga huruf tampil semua. Ini menunjukkan hak akses untuk pemilik file atau user ya. Berarti kalau ada 3 hurufnya semuanya tampil berarti si user SO tadi itu bisa membaca file, bisa menulis file, bisa mengeksekusi file. Eksekusi di sini maksudnya sebenarnya biasanya di program ya. Eksekusi di sini maksudnya di program. Ya, berarti ini untuk user si pemilik file bisa ROX. Nah, lalu digit selanjutnya 567 ini hanya R, W-nya tidak ada ya diganti dengan strip karena jadi ini maksudnya berarti dia hanya bisa membaca dan bisa mengeksekusi. Nah, grup yang kedua ini merupakan untuk eh, grup ya. Jadi akses untuk grup ya. Kalau yang grup yang kedua nomor 567 itu hak akses untuk grup ya. Jadi bukan untuk pemilik file yang dimaksud di sini grup Steamik ya. Lalu digit terakhir yang 8910 ini juga kebetulan sama dengan 567. Jadi tidak ada W di tengah, jadi hanya R dan X. Jadi hanya bisa membaca dan eksekusi. Ini khusus untuk akses untuk other. Ya, berarti selain user dan grup yang tadi dijelaskan. Nah, pemilik file atau super user atau administrator dapat mengubah akses terhadap file-filenya. Jadi yang bisa mengubah hak akses tersebut yaitu yang pertama tentu pemilik filenya, yang kedua adalah super user atau administrator atau root-nya. Itu root bisa merubah semua hak akses dari file-file yang ada. Kalau pemilik file ya berarti hanya bisa merubah terbatas ke file-file yang dibuatnya. Tuh. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatur hak akses? Ya, tadi kan hak akses itu sudah ada ya, ada RWX untuk user, untuk grup dan other. Nah, sekarang bagaimana mengubah kapan kita harus menghilangkan read, menambahkan read itu bagaimana caranya? Jadi ada 2 cara menggunakan yang pertama menggunakan metode huruf dan yang kedua menggunakan metode angka. Nah, pada metode huruf ini sintaksnya diwakili oleh huruf-huruf yang menerangkan tentang hak akses dan pemilik file tersebut. Huruf yang dipakai adalah satu, ada R, simbol dari read. Ya, jadi nanti read itu disimbolkan dengan R, write dengan W, dan execute dengan X. Lalu untuk user itu simbolnya U, lalu group itu simbolnya G, dan other simbolnya O. Ya, gampang ya. Jadi RWX, UGO gitu ya. Nah, caranya seperti apa nih? Nah, seperti ini cara untuk mengubah hak akses ya. Menggunakan perintah chmod ya. Lalu
user apa hak aksesnya untuk siapa, lalu nah ini maksudnya untuk user, untuk grup atau untuk other, lalu ada simbol plus atau minus. Kalau plus berarti untuk menambahkan hak akses, kalau misalkan minus untuk menghilangkan hak akses. Nah, lalu apa yang dihilangkan, apa yang dikurangkan, nanti ini RWX, yang mana yang mau dihilangkan, lalu nama filenya. Contoh, misalkan di sini ada chmod U plus RW aku. Ya, kita praktekkan saja. Ya, Bapak praktekkan saja di sini. Tadi kan sudah ada folder SO ya. Kita login aja lah, login. Nih cara masuk, kita kan tadi sudah buat user. Nah, gimana cara masuk ke user tersebut? Agar prompt-nya kan berubah jadi dolar ya. Jadi caranya cukup ketik login spasi SO. Nah, kalau ditanya password kan passwordnya tadi yang sudah dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tunggu prosesnya sampai dia login ke user SO. Tentunya dengan perubahan prompt-nya ya. Prompt-nya nanti berubah jadi prompt dengan simbol dolar. Oke, sebentar agak loading. Ini sudah masuk ya untuk ke user SO. Nah, ini SO ya, ini nama komputer. Lalu simbolnya sekarang jadi dolar ya. Jadi ini kalau kita PWD ya, berarti pasti di home SO ya. Jadi kita ada di folder atau direktori khusus SO ya. Nah, di sini perintahnya terbatas ya, atau tidak bisa sebanyak perintah yang ada di user root ya, karena di sini user biasa ya. Misalkan add user ya di sini ya, kita nama user baru ya di user biasa misalkan TWS misalkan. Nah, tidak bisa ya. Only root may add user or group. Sebenarnya bisa juga sih di sini menggunakan perintah sudo, tapi nanti kan harus diatur dulu hak aksesnya ya. Jadi kayak membuat user itu hanya bisa di root ya. Oke, kita lanjutkan mengenai chmod. Nah, chmod di sini misalkan ada nama filenya aku. Kita buat saja sampel nama file cat lalu tanda lebih dari aku. Oke. Oke, baris pertama misalkan kita isinya begitu ya, baris kedua, terus baris 3, baris 4. Oke. Ctrl C. Nah, oke. Jadi nanti kalau kita membaca file aku ini seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, kita cek untuk apa hak akses dari aku itu seperti apa ya. ls spasi min l, coba cek. Ya, tidak ada file lagi kan karena baru satu. Ini filenya hak aksesnya berarti kan strip ya. Berarti file biasa RW. Untuk usernya hanya R dan W, untuk grup R dan W, untuk other berarti hanya R saja. Nah, misalkan kita mau menambahkan atau kita mau mengurangi lah, ini kan kalau contoh U plus RW aku, kita coba U minus RW aku. Jadi kan di sini RW-nya sudah ada, kita balik saja logikanya. Jadi chmod U berarti kita ubah hak akses untuk user, apakah mau ditambah atau dikurangi, kita coba kurangi. Lalu apa yang dikuranginya R dan W. Lalu nama filenya aku. Enter. Oke, tidak ada respon berarti benar ya. Cek aja menggunakan ls-min-l. Nah, sekarang kan berbeda kan, ini masih ada. Ini sudah dihapus berarti tidak bisa, si user sendiri ya, dianya sendiri itu sekarang tidak bisa membaca atau menambahkan isi file dari file aku. Ya, contoh kita coba praktekkan aja. Misalkan kan kalau mau menambahkan itu, kalau mau membaca isi file kan tadi kan sudah dijelaskan cat nama filenya aku. Ya, permission denied ya, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Ini karena kita sudah merubah hak akses dari file aku. Atau
kalau kita mau menambahkan isi filenya, sama juga tidak bisa, gitu ya. Selanjutnya kita mau balikin lagi nih perbedaannya, kita balikin lagi chmod U plus RW. Sekarang berbeda hasilnya. Ada lagi kan, kita pakai cat aku bisa membaca ya, mau menambahkan bisa juga, misalkan baris 5. Oke, Ctrl C, ini kita baca lagi bisa kan? Nah, gitu. Itu yang dimaksud hak aksesnya. Jadi kalau di Windows itu kan sebenarnya kayak di Windows itu administrator bisa dirubah kan, apakah read only dan sebagainya bisa dirubah. Yang biasanya kan menggunakan grafis ya. Oke, itu untuk chmod ya. Pokoknya menambah plus kalau mengurangi minus. Ya kalau mau disekaligus kan misalkan ini GO, chmod GO berarti ini kita ngatur untuk grup dan other yang dikurangi, yang dikuranginya right-nya. Jadi grup dan other itu tidak bisa menulis nanti di file aku gitu ya. Nah, ini kebetulan guru yang punya filenya itu kan user SO, lalu grupnya grup SO itu ya untuk sampel karena kan tidak kita rubah untuk grup. Oke, yang lainnya sama aja ini. Nah, yang kedua bisa menggunakan metode angka. Nah, selain menggunakan metode huruf, ya mengatur akses dapat menggunakan metode angka. Angka yang digunakan merupakan hasil dari konversi dari bilangan biner ke desimal, ya, yaitu angka 4 nanti mewakili read, ya, jadi 4 mewakili read atau R yang ini ya. Lalu angka 2 mewakili write ya atau W. Kalau angka 1 mewakili execute atau X. Kalau 0 untuk menghilangkan semua hak aksesnya. Jadi 4, 2, 1, 0, bukan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 0, 1, 2, 4. Nah, contohnya misalkan cara penerapannya chmod 651 misalkan saya ya ada nama file saya. Karena kita sudah ada file namanya aku ya pakai yang aku saja. Jadi chmod 651 itu hak akses untuk user adalah read dan write jadi 6. 6 itu dari mana? Kan tadi cuma 0124. 6 itu dari penjumlahan 4 dan 2. Jadi ini bisa dijumlahkan. Ya, kalau kita mau mengatur read dan write ya berarti jumlahkan. 4 dan 2 itu berarti 6. Ya. 4 dan 2 itu 6 ya. Hak akses untuk user. Jadi digit pertama ini untuk user, digit kedua untuk grup dan digit terakhir untuk other. Kan di sini ada read yang grup 5. 5 tadi kan tidak ada ya 5 itu hasil penjumlahan dari 1 ditambah 4. Ya, jadi si file tersebut bisa di read dan di execute ini ya. Oke. Terus yang terakhir other-nya itu 1. Ya udah 1 kan ini berarti kan hanya bisa execute. Jadi kalau mau beberapa akses itu intinya bisa dijumlahkan ya. Contoh misalkan berarti ini kan RW ya. RX minus min L dan itu RW. Kita coba bentar. Kita rubah lah. Kalau ini kan 651 kan RW-nya sudah ada ya. Kita hilangkan lah balik lagi dengan yang tadi. Kita hilangkan jadi 0 berarti ya chmod 0 terus apa ya RW lagi 0 lagi lalu execute berarti 1 001 baru apa tadi aku ya. Nah, sekarang coba cek lagi hasilnya gimana. Bentar, nah otomatis kan tuh 0, 0, 1. Kalau 0 itu kan menghilangkan semua ya. Kan tidak ada tuh sekarang si user, tidak ada aksesnya, other juga tidak, grup tidak ada aksesnya, lalu yang apa si use other itu ada execute. Jadi kan tadi di sini kan ada 1.
001 gitu. Sama aja, jadi mau pakai eh, metode huruf silakan, pakai metode angka juga silakan. Itu untuk Chmod ya. Selanjutnya, hak kepemilikan dari sebuah file atau direktori dapat diubah-ubah, ya, baik mengubah kepemilikan dari seorang user ke user lain atau dari suatu grup ke grup lain. Jadi ini maksudnya kaitannya dengan yang tadi ini nih. Ini kan si file aku ini punyanya user SO dan punyanya grup SO. Nah, ini bisa kita rubah ke user lain, dipindahkan atau ke grup yang lain. Nah, ada yang perlu diperhatikan dalam merubah pemilikan file. Jadi hanya super user atau administrator yang dapat merubah hak kepemilikan sebuah file. Dalam hal pemindahan kepemilikan dari suatu grup ke grup lain, yang perlu diperhatikan adalah grup yang memiliki file, bukan grup dari user si pemilik file. Jadi itu aturan utamanya. Jadi hanya super user yang bisa merubah hak kepemilikan sebuah file. Nah, untuk mengetik atau mengaturnya, perintahnya menggunakan chown ya, change owner ya, untuk merubah kepemilikan file dari seorang user ke user lain. Lalu untuk mengganti grup berarti chgrp atau change group untuk merubah kepemilikan file dari satu grup ke grup lain. Nah, sintaknya seperti ini ya. Misalkan kita merubah con mahasiswa data, akan menjadikan file data menjadi milik user mahasiswa. Misalkan kita praktekkan saja. Di sini kan kebetulan hanya ada user SO ya. Kita coba bikin aja user mahasiswa. Kita logout dulu, jadi keluar dulu ke, atau coba SU ya, SU. Passwordnya, coba SU itu maksudnya super user ya. Oh gagal, apalagi Bapak passwordnya. Logout saja lah ya. Logout. Nah, ini otomatis kita balik lagi ke user root ya. Sebenarnya bisa juga tadi itu SU cuma ada miss dari passwordnya, Bapak lupa lagi. Nah, ini kita sekarang berada di user root lagi ya. Nah, kita coba buat lagi add user. Add user misalkan mahasiswa. Oke. Passwordnya 123456. 123456. Oke. Ininya sama aja. Yes. Oke. Jadi sekarang ada dua user, ada mahasiswa dan SO ya. Nah, kita coba rubah kepemilikan file dari yang file aku tadi ya. ls, di sini kan ada file aku ya. Nah, ini kan punyanya SO. Ya. Sekarang kita rubah kepemilikan filenya punyanya mahasiswa. Jadi CHOWN lalu mahasiswa lalu aku. Jadi enter. Nah, kita ls-l. Nah, sekarang berubah kan? Si file aku ini punyanya mahasiswa ya. Punyanya mahasiswa dan grupnya SO. Jadi kita coba nanti habis ini login SO 123456. Oh, tadi kan kita menampilkan di sisi di sisi root ya. Kalau sekarang kita coba masuk lagi, login lagi ke usernya SO. Ini ls-l. Nah, kan benar kan sama ya tampilannya mahasiswa ya ini. Nah, sekarang kita coba chmod dulu. Chmod ROX ya. U plus RW aku. Oh ya, tidak bisa ya chmod U plus RW aku. Kenapa tidak bisa? Karena si aku ini sudah bukan lagi punyanya SO. Ya, bukan punya user SO, tapi sudah punya user mahasiswa. Oke, itu kita contoh merubah
hak akses atau kepemilikan file, ya kepemilikan file si aku ini asalnya punyanya SO dirubah menjadi punyanya siswa. Jadi si SO sudah tidak bisa lagi merubah-rubah ya meskipun si file mahasiswa ini adanya di folder home SO. Terus kita coba praktekkan lagi tadi yang cown ya. Cown itu bisa di misalkan kita buat lagi file baru ya. Misalkan cat saya ya. 1, 2, 3. Kan ini pasti si saya itu seperti ini ya, SO. Nah, kita coba cown. Kita sekarang posisi di SO, apakah bisa melakukan cown si saya itu kita masukkan ke mahasiswa ya. Dimasukkan ke pemilikan filenya dirubah ke mahasiswa. Jadi cown terus mahasiswa lalu saya. Apakah bisa? Nah, tidak bisa ya. Jadi ini kenapa masih tidak bisa karena ini kita bukan berada di user root ya karena user root lah yang berhak atau merubah kepemilikan sebuah file. Jadi kalau kita logout, kita balik lagi ke user root. Ini kan tetap tadi ada saya ya karena tapi ini tampilan dari user root. Kita cown lagi. Cown mahasiswa lalu saya. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Ya. Jadi yang bisa merubah hanya user root ya. Kalau change group nama grup lainnya akan diberi file ya. Contoh change group Amikom misalkan data akan menjadikan file data menjadi milik dari grup Amikom ya. Oke, sebentar. Yang file apa ya? Yang file aku atau saya aja ya. Kita buat dulu grupnya. Amikom itu kalau salah nggak ada ya. Add user, add group. Add group Amikom. Oh, udah ada ya, already exist. Berarti kita langsung perhatikan ada change group. CHGRP. Amikom. Lalu file aku ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita cek ls-l, nah sekarang si aku ini punya user mahasiswa dan grupnya grup Amikom. Ya, beda dengan yang tadi. Itu cara mengganti atau memindahkan grup ya atau mengganti kepemilikan sebuah file ya. Nah, dalam Linux atau Unix untuk melihat proses dan penanganan proses yaitu menggunakan perintah top dan ps. Untuk mematikannya atau manipulasinya menggunakan perintah seperti kill dan nice. Jadi ini maksud materi ini kalau di Windows itu kalian mungkin sudah pernah membuka yang namanya Task Manager. Nah, di Task Manager itu kan biasanya tampil informasi program-program yang sedang berjalan ya. Resource yang dihabiskan atau digunakan oleh sebuah program, berapa menghabiskan memorinya ya, RAM-nya, hard disk-nya ya, si CPU berjalan berapa persen, itu biasanya kan di Task Manager. Nah, di di Linux juga ada seperti ini ya. Bisa kita tampilkan menggunakan perintah ya, menggunakan perintah-perintah ini top, misalnya ps, kill, dan nice ya, bisa menggunakan perintah itu. Nah, semua informasi mengenai proses yang sedang berlangsung atau berjalan disimpan pada direktori pros ya. Ada di folder ini yang berubah secara real time dengan membaca file-file yang ada di direktori pros akan sangat merepotkan. Nah, ada dua perintah yang dapat melihat proses yang sedang berlangsung. Nah, yang pertama ada PS. PS ini digunakan untuk melihat proses yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan PS dapat lihat informasi proses yang sedang berlangsung. Contoh tampilan PS seperti ini ya. Ya, jadi maksudnya ketik aja langsung PS ya. PS. Ini doang ya. Dia ada PID ya, atau proses ID ada
TTY, ada time, ada CMD. Ya. Tampilan di atas adalah untuk menampilkan informasi proses itu sendiri karena menjalankan PS di baris perintah yang menginduk pada sel command line, maka program yang menerjemahkan perintah biasanya bash. Ya, makanya tampilnya bash. Sini juga bash kan. Ya, jadi kita ngecek proses apa aja yang berjalan ya kita ngeceknya ya bash dan PS yang barusan diketik kan PS bash itu apa induk sel command lainnya kan menggunakan bash gitu ya. Makanya muncul bash. Oke, nah ini penjelasannya. PS sendiri ada optionnya ya bisa mengetik dengan cara man PS ya coba man PS. Wah banyak sekali nih ya. Ini manual dari PS. PS itu dengan berbagai atribut atau argumen ya yang bisa kita tambahkan tuh ya. Bisa PS min E, bisa PS min F, bisa PS AX, AU, AXU dan sebagainya ya. Itu terkait atribut PS. Oke, Ctrl Z ya. Apalagi di stopnya Ctrl Z karena terlalu panjang. Nah, keterangan tentang feed kolom perintah di atas, yaitu tadi kan ada user, adalah nama user yang menjalankan proses yang bersangkutan atau atas izin siapa proses tersebut berjalan. Ya, ada usernya. Lalu, sebentar. Oke, selanjutnya ada PID adalah ID dari proses. Jadi setiap proses itu punya ID masing-masing yang unik ya. Setiap proses yang berjalan di operasi itu ada PID, ada TTY yaitu terminal konsol atau teletype dari mana program tersebut dijalankan ya. Ya, misalkan kayak tadi di TTY1 semuanya. Lalu ada start ya. Start ini status proses saat ini ya keterangannya adalah S atau sleeping. Ya, ada juga running, ada defunct, ada idle, ada zombie, ada terminate ya. Itu status prosesnya. Oke, sebentar. Coba ini sebenarnya agak ada yang detailnya top ya. Nah, seperti ini nanti sekalian ya. Oke, nah selanjutnya lanjutannya PS time menunjukkan CPU time yang dihabiskan ya akumulasi waktu yang digunakan proses pada persentase CPU jadi berapa persen waktu CPU yang sudah digunakan ya untuk prosesor modern proses akan berisi 0 kecuali untuk keperluan X window lalu ada persen mem itu menghabiskan memori berapa ada PSD untuk memori virtual proses ya yang ini ya ini sebenarnya udah masuk ke ini ya ke maksudnya untuk perintah top ya. Perintah top itu detailnya seperti ini. Ya, ada RSS, ada resident set size, jadi ukuran sebenarnya biasanya berapa nilai ya. Lebih kecil dari nilai yang diberikan top karena berbeda dalam hitungan. Ada CMD atau comment lah nama program atau perintah yang digunakan. Oke. Nah, perintah top akan memberikan tampilan secara dinamis mengenai status proses yang sedang berlangsung. Jadi dia aktif terus ya berjalan. Ya, di sini kan sudah ada nih. Kalau kita ngetik top, nah di sini ada informasi-informasi penting terkait komputer Linux kita ya, termasuk CPU, memori ya dan sebagainya. Nah, tampilan tabel proses tersebut akan diupdate per 5 detik ya, defaultnya 5 detik, nanti bisa kita rubah ya, option topnya itu misalkan top spasi min D, spasi 2 berarti di refreshnya per 2 detik. Lalu ada PR ada itu ada maksudnya prioritas. Prioritas dari proses waktu penghitungan maksimum dalam milidetik untuk proses, harus ada NI atau nilai nice, tugas disk dan CPU yang berat, itu maksudnya nice itu tugas disk dan CPU yang sangat berat, itu dimasukkan ke nice ya. Biasanya nanti di sini dibuatkan nilai prioritas yang diberikan secara manual.
Nah, ini nice ya, semua proses memiliki hak yang sama dalam pembagian sumber daya, namun dapat diubah dengan perintah nice untuk memulai proses dengan prioritas ya. Jadi sebenarnya sudah dibagi secara otomatis oleh sistem operasi, tapi kita bisa membuat secara manual prioritas apa saja yang perlu didahulukan ya menggunakan nice. Jadi contohnya nice minus n format format bentuk umumnya ya, value-nya lalu prosesnya. Nilai negatif berarti menambah prioritas hanya bisa dilakukan oleh root, namun nilai positif dapat dilakukan oleh siapa saja. Untuk merubah prioritasnya lagi dengan perintah renice, itu ya. Itu untuk nice. Nah, kalau kill ini kalau misalkan ada proses yang tidak diperlukan ya atau proses yang terlalu memakan resource di komputer kita, maka bisa di kill atau di close atau di stop secara paksa ya. Ya, kalau di Windows itu kan task manager itu bisa di end task gitu ya. Kalau misalkan akan memberatkan sistem. Menggunakan perintah kill, lalu signalnya, lalu PID-nya berapa. Nah, menghentikan proses berdasarkan nomor ID proses, signal adalah nomor signal yang dapat digunakan. Selain nomor signal, dapat juga dengan menggunakan nama signalnya. Ya. Misal untuk nomor signal 9 dapat diganti dengan kill. Jadi seperti ini signalnya. Contohnya jadi kill all, bisa juga kill all, lalu signal, lalu nama proses. Jadi misalkan kill nama strip 9, lalu PID-nya 253. PID 253 itu apa ya? Yang kita cek di sini di top ini ada PID-nya nih yang mau kita stop yang mana gitu ya. Nggak harus 253. Tergantung yang mau kita stop yang mana. Atau bisa juga kill yang 9 itu bisa juga diganti dengan langsung kill jadi kill strip kill lalu 253 ya. Atau kill all HTTPD kalau ini menghentikan proses dengan nama HTTPD ya. Keterangan tanpa menyebutkan signal secara default akan diberikan signal 15 atau sig term yang akan menutup program menunjukkan jalan keluar bagi program. Nah, ini lebih lengkap signalnya yang dimaksud ya. Ada signal 1 ya untuk menggantungkan proses, ada signal 2, ada signal 3, terus 6, 9, 14 dan 15 tergantung kebutuhannya kita mau meng-kill-nya itu yang mana gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai manajemen disk. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, bahwa di Unix atau Linux itu tidak mengenal drive C atau drive A, B, C, D, dan seterusnya ya. Kalau di Linux itu tidak ada drive A, drive C, itu tidak ada. Di partisinya itu tidak ada. Karena di Linux itu menggunakan sistemnya hierarki ya. Jadi si foldernya itu hierarki dan tentunya hierarki yang paling atas itu folder hierarki root ya, folder root yang paling atas. Dan penyatuan direktori di dalam direktori dan memperlakukan file, direktori dan device driver. Jadi device itu nanti diberlakukan seperti file ya, termasuk misalkan CD-ROM atau buat disket kalau masih ada ya. Itu di Linux itu diberlakukan sebagai sebuah file. Nah, sedangkan device driver untuk disk drive ditempatkan pada direktori dev ya. Dan disk drive yang belum dikenal tersebut harus dikenalkan atau dimuatkan, dipasangkan pada suatu direktori agar bisa dibaca atau digunakan atau di-mount istilahnya ya. Nah, ada berapa tipe file system yang sering digunakan dan perlu Anda perhatikan untuk mengenalkan device yang digunakan. Kalau MS-DOS, untuk mengenalkan file-file dari DOS atau Windows, atau juga VIVAT untuk mengenalkan file-file dari DOS dan Windows ya. 416 atau 432 atau ext2 atau ext3 juga sudah ada ya untuk mengenalkan file-file dari Linux atau NTFS ya atau WFS. Ini jenis-jenis sistem file yang ada sekarang ya. Ada juga sebenarnya yang lainnya cuma belum dimasukkan. Silakan kalian coba search lagi ya mengenai sistem file yang ada saat ini. Nah, untuk mengenalkannya menggunakan perintah mount, sintaknya itu mount spasi min T, tipenya lalu device-nya lalu direktorinya. Contohnya mount spasi min T itu adalah maksudnya perintah untuk mengenalkan sebuah file system dalam Linux. fs-typo itu adalah tipe dari file sistemnya. Device-nya itu direktori tempat device driver. Lalu dir adalah direktori yang digunakan untuk menampung file-file pada device yang akan digunakan. Ya. Nah, setelah melakukan mount, apabila sudah selesai dipakai, sebaiknya device yang telah di-mount itu harus dinonaktifkan atau di U-mount ya, atau U-mount spasi device.
Nah, contoh seperti ini untuk mengenalkan media hard disk yang prinsipnya sama dengan floppy. Untuk mengetahui partisi-partisi yang ada dalam hard disk dapat menggunakan perintah df ya. Coba kita df ya, di sini df. Coba jalan nggak ya, df. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui partisi yang ada dalam hard disk kita menggunakan perintah df ya. Nah, ini terbaca juga, ini kan Bapak menggunakan menggunakan apa, Linux yang hasil download ya dari Microsoft Store ya, Ubuntu. Terbaca juga nih di sini drive C DE dari Windows ya, terbaca di folder /mnt CDE gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuka file ya yang ada di Windows ini ya. Nanti kita coba ya. Nah, ini file system yang ada di partisi-partisi yang ada di Linux kita ya ini. Nah, untuk mengenalkan media hard disk caranya mount spasi mint fat tergantung nanti sistem filenya, lalu dev hda1 mnt Windows. Jadi maksudnya nanti si mnt yang di folder Windows ini mau kita definisikan atau jelaskan di hda1. Jadi supaya bisa terbaca. File sistem yang akan dikenalkan berasal dari DOS atau Windows ini kan. Dan device atau alat yang digunakan adalah hard disk primary dan hasil dari pengenalan file tersebut akan ditempatkan pada direktori mnt Windows. Selain menggunakan tipe file system, MS-DOS bisa juga menggunakan tipe file FAT untuk tipe file system dari Windows. Ya, jadi bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan FAT untuk sistem filenya. Nah, sebenarnya sebelumnya kita coba dulu yang ini. Ini Bapak penasaran ini untuk ls. Ya, tuh berarti terbaca ya. CD, misalkan C, ls. Nah, terbaca berarti ya. Semua file yang ada di folder Windows terbaca di Linux di sini ya. Oke. Itu tambahan aja lah ya. Oke, selanjutnya untuk beberapa tipe file system seperti NTFS, untuk beberapa distro terkadang tidak dapat dikenali seperti distro Red Hat dan Fedora. Agar tetap dapat dikenali, user harus menambahkan modul untuk mendeteksi file system NTFS tersebut. Modul di sini maksudnya ada program tambahan ya, modul ditambahkan lagi, kita download lagi agar bisa membaca file tipe file NTFS. Ya. Berapa distro lain yang dapat mengenali file sistem NTFS terkadang hanya dapat membaca file-file dan direktori pada partisi hard disk dengan format file sistem NTFS, tapi tidak dapat diedit, ya, di-copy atau dimodifikasi. Yaitu beberapa distro ya, tidak semua distro juga ya. Jadi kalaupun bisa membaca, ya bisa baca aja, tidak bisa ngedit atau bisa merubah file sistem yang ada di Windows. CD-ROM di sini maksudnya ya untuk membaca CD. Sebenarnya kalau sekarang ini sudah jarang sekali ya kita membaca file atau menginstal program dari CD itu agak jarang ya. Untuk mengenalkan CD-ROM prinsipnya sama dengan dua media di atas, hanya saja untuk tipe file sistemnya tidak perlu diperlukan ya, karena kalau CD-ROM kan ini sebenarnya kan berupa perangkat ya, tapi dikenalkan kalau di Linux berupa file, tapi tidak ada tipe sistem filenya kalau CD-ROM, DVD-ROM dan sebagainya. Jadi contohnya cukup mount, dev CD-ROM lalu mnt CD-ROM. Itu aja. Jadi tidak ada NTFS-nya atau FAT-nya itu tidak ada. Begitu juga dengan flash disk ya atau penyimpanan portable yang kita gunakan ya seperti ini cara mount-nya ya agar bisa terbaca di Linux. Oke. Oke, sebenarnya seperti itu untuk materi hari ini ya. Ini merupakan materi terakhir tentang sistem operasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.